kita lihat kalau dia betul-betul berada di level kuncinya dan seterusnya. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, candlestick yang ketiga yang bisa menjadikan petunjuk bagi kita, petunjuk yang lebih kuat. Yang ketiga adalah momentum candle. Yang ketiga adalah momentum candle. Ya, apa itu momentum candle? Momentum candle itu ketika awalnya dia kecil kemudian menjadi kuat, menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat. Ya. Candle warna hijau misalnya ini kecil, kemudian diikuti dengan candle yang lebih besar lagi, sehingga ini adalah peluang untuk marketnya akan bergerak lagi, bergerak lanjut lagi. Ini adalah momentum yang besar ya. Dari momentum ini tentu kita bisa melihat candle sebelumnya tadi, candle sebelumnya kecil, kemudian candle sesudahnya lebih panjang, lebih besar. Tentu ini juga tadi kembali ke posisi awal, kembali ke syaratnya tadi berada di level kuncinya. Kita lihat contohnya, ya, berada di level kuncinya, kemudian dari momentum yang kecil, dari candle yang kecil kemudian menjadi lebih besar. Oke, perhatikan, saya akan coba untuk melihat berada di level kuncinya ya. Oke, dari pergerakan yang ada ini ya, perhatikan dari pergerakan yang ada ini ada banyak level kunci di sana, ada penolakan-penolakan, maka kita bisa tarik ini sebagai level kuncinya. Di mana di situ naik turunnya dia selalu berada di garis yang sama ya, berada di garis yang sama. Dia naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik berada di sekitaran level kuncinya, dia turun lagi. Kemudian candlenya perhatikan di sebelah ujungnya, sebelah kanan. Candlenya dari mulai kecil menipis, ya, candle kecil menipis, kemudian kembali menguat atau menjadi lebih besar lagi momentumnya. Momentum yang lebih besar ini bukan tanpa alasan. Yang pertama berada di level kuncinya, kemudian ada penguatan kembali atau momentum yang lebih besar kembali. Sehingga peluang seperti ini berpeluang untuk lanjut lagi naik, ya, lanjut naik lagi. Ya, kita bisa manfaatkan setelah market itu, setelah candle itu selesai untuk posisi lanjutnya. Ya, setidaknya ada banyak manfaat, ada banyak keuntungan yang kita bisa dapatkan. Diingat momentum yang makin besar, berada di level kunci ya, bukan berada di sembarang tempat. Satu contoh lagi yang di bawah ini ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan, kita tarik menjadi level kunci, menjadi level psikologinya. Di situ menjadi wilayah pentingnya, menjadi supportnya. Kemudian berada di ujungnya buyer dari mulai kecil kemudian menebal menjadi lebih panjang, lebih besar. Sehingga momentumnya lebih kuat, momentum buyer lebih kuat. Kita bisa masuk posisi sesudahnya ketika betul-betul sudah mulai kuat di sana. Ini adalah momentum dari candle ya. Dari yang ketiga adalah momentum candle. Yang keempat adalah banyaknya rejeksi. Ya, banyaknya rejeksi. Apa itu rejeksi? Ya, banyaknya sumbu gitu aja, gampangnya. Banyaknya penolakan, banyaknya sumbu. Ketika banyak sumbu artinya momentum itu makin melemah. Penolakan makin kuat. Penolakan market atau penolakan pasar itu makin kuat di sana. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya seperti ini. Banyak penolakan. Penolakan banyak itu berarti lebih dari dua, bisa lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat dan sebagainya. Dan penolakan ini tidak harus sama, ada kalanya pendek, ada kalanya panjang. Yang terpenting ada banyak penolakan, berada di level kunci, berada di support atau resisten, berada di level psikologinya. Kita berikan contoh misalnya
Di contoh itu kita bisa lihat. Termasuk ini adalah level kunci yang tidak bisa di breakout ya. Level kuncinya dia naik terus, naik turun, naik turun. Ada penolakan banyak di sana, ada banyak penolakan. Kemudian satu penolakan panjang. Ya, kita bisa manfaatkan untuk pembalikannya. Ya, berada di bawah pun sama. Kemudian kita lihat yang berada di level kunci berikutnya. Ya, kita lihat di level kunci yang banyak ditolak, banyak ditolak bisa berpeluang untuk memantul atau reversal. Ini contohnya. Ya, ini berada di level kuncinya di atas, di ujung atas ada eh, mencoba breakout tetapi gagal. Ini yang namanya false breakout atau breakout yang gagal. Tidak hanya satu, tapi sebelumnya ada penolakan. Kemudian diikuti sesudahnya penolakan yang banyak. Maka ini bisa menjadi peluang bagi kita. Market itu akan segera turun, akan segera turun. Artinya turunnya sejauh mana kita juga tidak bisa tahu. Yang terpenting yang kita amati, yang kita kenali ciri-cirinya, ada peluang, ada momentum di sana untuk kita manfaatkan entry, kemudian profit exit selesai. Ya, tidak usah muluk-muluk ya, tidak usah terlalu jauh. Nanti sampai di ujung sana, nanti sampai di ujung situ. Kita juga tidak tahu sampai di mana. Yang penting kita entry, target kita ada, mungkin di level psikologi yang terdekat, atau mungkin kita ada berapa pip target kita terpenuhi, exit selesai. Ya, market selanjutnya mau naik mau turun itu urusan pasar, bukan urusan kita. Yang kita baca adalah ada peluang di situ, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya, kita bisa entry, kita profit, selesai. Ya, tentu menunggu kondisi seperti ini lama. Ya memang trading kita mau trading yang seperti apa. Kalau kita tidak mau berlama-lama atau tidak mau menunggu momen, kita langsung pasang ya silakan, nanti jadi kita jadi tambah stres menahan dan menunggu floating minusnya. Beda kalau kita menunggu momentum, menunggu peluangnya. Kalau kita menunggu peluang, tentu tidak masalah, kita tidak ada kerugian yang kita bisa dapat. Yang kita dapatkan tidak ada. Artinya tidak ada kerugian langsung di sana. Tetapi ketika kita menunggu floating minus, ya tentu psikologi kita menjadi tertekan di sana. Ada tingkat kecemasan yang tinggi yang kita rasakan di sana. Nah, ini adalah penolakan yang banyak. Kemudian yang terakhir, candlestick yang terakhir yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membaca potensi arahnya adalah loss momentum. Apa itu loss momentum? Kehilangan tenaga, kehilangan power. Jadi awalnya candle itu mulai tebal, kemudian mulai mengecil, mulai mengecil bahkan jadi sumbu. Ini adalah kehilangan momentum. Berada di level kunci, ini berpotensi turun. Ya, kita bisa baca, kita bisa lihat momentum yang kehilangan, market yang kehilangan momentum itu berada di ujungnya. Ya, seperti halnya kita membaca dari penolakan, banyaknya penolakan. Ya, kita lihat yang ada momentumnya, yang ada level kuncinya, kemudian mulai kehilangan kekuatan di sana. Mulai menipis, kekuatan mulai kecil, jadi momentumnya mulai berkurang. Oke, kita lihat yang berada di level kuncinya. Oke, kita lihat di sana. Kita bisa perhatikan dari pergerakan candle demi candle ya, pergerakan candle demi candle dari besar kemudian mulai berubah warna. Maka ini bisa menjadi pertanda seller itu akan mulai melemah. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang lain yang ada struktur candlenya, ya termasuk di sana, ya mulai kehilangan momen, candle yang mulai menipis ya, candle mulai mengecil, candle yang mulai berkurang atau mulai kehilangan momentum. Dari awalnya besar kemudian mulai mengecil. Dari mulai awalnya besar mulai mengecil, kemudian diakhiri dengan candle yang berubah warna atau ada penolakan di sana. Maka itu menjadi petunjuk market akan segera kembali, akan segera berbalik. Apakah selalu seperti itu? Ya, kebiasaan utama seperti itu, tetapi juga nanti kita persiapkan namanya manajemen risiko. Sekali lagi tidak ada yang pasti, yang kita baca adalah kemungkinan terbesarnya. Ya, kemungkinan terbesar yang
yang tentu bisa membuat transaksi kita menjadi lebih ke arah profit ya, karena kita mencari yang terbesarnya. Ya, kemudian yang lain mungkin bisa nanti diuji, bisa nanti dipraktekkan ya. Dari sekian banyak itu ada banyak materi yang bisa kita ambil, kemudian kita bisa praktekkan ketika menemukan candle-candle seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian perhatikan juga level pentingnya, level kuncinya yang menjadi satu paket dengan candle-candle yang menjadi arah utama, yang menjadi petunjuk arah yang lebih besar untuk marketnya bergerak, baik itu berbalik maupun lanjut ya. Tadi ada yang marketnya berpotensi berbalik, ada market yang berpotensi lanjut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang kita sampaikan ini untuk menambah trigger yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita entry. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.